Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azahra dengan NIM 22002099. Saya dari sesi 06 mata kuliah Komputer Administrasi Pendidikan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Sabadi MPD dan juga Ibu Widiawati MPD. Dan di sini saya akan menjelaskan dengan video yaitu ujian akhir semester dari mata kuliah Komputer Administrasi Pendidikan itu sendiri. Nah, di sini sudah ada data dari suatu universitas swasta. Di sini kita dapat atau akan melakukan hitung untuk uji normalitas dan juga linearitas data di atas. Lalu bagaimana persamaan regresinya dan juga kita akan melihat bagaimana apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan terhadap motivasi pegawai di universitas swasta dengan data di atas. Nah, lanjut langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi saya sudah memasukkan data-data ini ke sebuah Excel. Jadi kita copy, lalu akan kita pindahkan ke SPSS. Nah, kemudian sini saya menggunakan SPSS versi 2. Langsung saja kita paste di sini, yaitu variabel X-nya dulu. Sudah masukkan variabel X dan variabel Y-nya, langsung kita ke variabel V. Di sini variabel X-nya X itu motivasi kepemimpinan dan motivasi kerja. Di sini sudah seperti ini, lalu kita ke data view lagi. Sini langsung kita ke analyze untuk melihat uji normalitas juga. Klik analyze, lalu kita ke di sini kita masukkan variabel X ini ke independen, lalu untuk variabel Y yaitu motivasi kerja kita masukkan ke independen. Nah, di sini langsung lalu kita klik di sini di bagian residual ini unstandardized, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Sini kita sudah keluar seperti ini, kita balik lagi ke data yang kita tadi sebentar. Nah, jika sudah ada nih keluar hasilnya, di bagian sini kita analyze lagi. Di sini kita klik non-parametric test, kita klik ada si dialog, lalu satu sedikit. Nah, kita klik yang understanding ini beserta, ini akan ke kanan.
bagian sini kita checklist di bagian normal, lalu kita klik OK. Sudah keluar yaitu sampai homogloss normal. Copy. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya uji normalitas di bagian uji normalitas ini saya akan menggunakan Kolmogorov Smirnov test. Nah, yang mana Kolmogorov Smirnov ini merupakan bagian dari uji asumsi Kasik. Nah, yang mana uji itu bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, model regresi yang baik ini adalah model yang memiliki residual yang berdistribusi normal. Nah, di sini untuk pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan ini lebih atau besar dari 0,5, maka bisa disebutkan nilai residual ini berdistribusi normal. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,5, maka nilai residual ini tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat lagi di bawah ini. Misalkan hasil pengujian yang diperoleh dari ini, Asim-Sig yang ini. Nah, ini kan di bagian tabel sudah kita bikin tadi, ada 0,200. Nah, kita lihat di sini, berdasarkan hasil pengujian ini, sebesar 0,200. Jadi, nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Nah, di sini sudah terdapat 0,200, yang mana hal tersebut bersignifikansi besar, yaitu besar dari 0,05, berarti nilai atau data ini beresidual berdistribusi normal. Nah, jika sudah, kita lanjut ke uji linearitas, yang mana uji linearitas ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana sih hubungan antara variabel X atau variabel bebas ini dengan variabel terikat itu variabel Y. Nah, di sini kita lihat juga untuk dasar pengambilan keputusannya, yang mana di sini jika nilai signifikansinya deviation from linearity ini besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi deviation from linearity ini kecil dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, lanjut saja kita ke tutorialnya. Kita langsung masuk ke SPSS. Kita pindahkan lagi untuk kemungkinan variabel X ini ke independen. Kita saja ke selalu untuk yang unstandardized ini kita biarkan saja. Lalu kita ke option. Lalu kita cek di bagian test for linearity ini. Kalau sudah, klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini ada annotate tabel, lalu kita Nah, setelah itu kan di sini kita dapat melihat, setelah kita mengetahui fungsi dan juga dasar pengambilan keputusan dari uji linearitas ini, di sini dapat kita lihat berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi deviation from linearity ini sebesar 0,727 di bagian sini. Lalu, nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dari hubungan linear antara variabel kepemimpinan dan juga motivasi. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel kepemimpinan dan motivasi ini bersifat linear, sehingga asumsi linearitas ini telah terpenuhi dan data penelitian ini layak digunakan untuk analisis regresi linear. Yang mana kita ketahui di bagian annotate tabel ini sudah kita dapatkan hasilnya itu 0,727 di bagian sini. Nah, langsung saja selanjutnya kita ke bagian uji regresi linear sederhana, yang mana kita ketahui uji regresi linear sederhana ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya, yang mana syarat uji regresi linear sederhana ini yaitu yang pertama, data ini harus valid dan juga reliable, lalu data ini berdistribusi normal dan juga bersifat linear. Nah, untuk pengambilan keputusan itu membandingkan nilai signifikansi dengan A 0,05, yang mana kriteria ini
Jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y. Namun, jika nilai signifikansi ini besar dari 0,05, maka variabel X ini tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, kita langsung saja masuk ke SPSS lagi. Di sini kita ke analyze lagi, ke referential, lalu ke linear. Nah, di sini kan sudah langsung ubah, maksudnya di sini kepemimpinan variabel X ini ke independen, lalu motivasi di bagian dependen, lalu kita di sini sedang kita lalu di sini kita klik. Nah, sini kita Nah, sini berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai cash hitung sebesar 0,986 dengan nilai signifikasi sebesar 0,002. Nah, nilai signifikasi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya model regresi ini signifikan. Nah, dengan demikian, variabel kepemimpinan ini berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi ini diterima. Yang mana kita lihat di sini nilai F-nya itu 0,986, lalu nilai signifikansinya 0,002. Yang mana di sini berarti variabel ini berpengaruh, atau maksudnya variabel X tadi berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, lanjut kita jadi kita dapat di sini kan ada persoalannya lagi, apakah terdapat pengaruh yang signifikan nih dari kepemimpinan terhadap motivasi pegawai di universitas swasta tersebut. Kita lihat di bagian sini. Nah, di model Sumalika Nah, di bagian ini seberapa puas sih variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini kan nilai koefisien korelasi L ini sebesar 0,414, yang mana menunjukkan bahwasanya tingkat hubungan antara variabel kepemimpinan dan motivasi Y, atau motivasi di variabel Y. Nah, nilai koefisien determinasi ini sebesar 0,172, yang berarti pengaruh variabel bebas atau kepemimpinan terhadap variabel terikat itu motivasi adalah sebesar 17,2%, sedangkan sisanya sebesar 82,8% yang dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Yang mana salah satu tadi di sini 0,414 di bagian nilai koefisien korelasi, yang mana di sini sudah jelas menunjukkan bahwasanya hubungan antara variabel kepemimpinan dan juga motivasi ini sangat kuat. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan atau penjelasan jawaban dari ujian akhir semester komputer administrasi pendidikan ini dari saya. Salah dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.